Terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Kakak beradik yang berusia lanjut ditemukan tewas saat rumahnya terbakar di Surabaya. Mayat kedua lansia ini ditemukan tewas di ruang tamu dan kamar. Api dengan cepat membesar membakar rumah di permukiman Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya Selasa dini hari. Petugas Dinas Penyelamatan dan Kebakaran Kota Surabaya yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Usai pemadaman, petugas menemukan dua penghuninya tewas terbakar. Kedua korban yang merupakan kakak beradik ini ditemukan meninggal dunia di antara reruntuhan atap rumah. Korban berjenis kelamin perempuan ditemukan di ruang tamu, sedangkan korban lain berjenis kelamin laki-laki ditemukan di kamar depan. Jadi waktu laporan teman-teman datang tiba di TKK, api ini sudah di atas atap dan atapnya sudah ambruk. Begitu teman-teman memadamkan, ini ditemui ada dua korban jenazah. Nah, dua korban ini ditemukan di mana aja, Bapak? Jadi satu berada di ruang tengah, satu lagi di dalam kamar. Usai diidentifikasi tim Inafis Polrestabes Surabaya, kedua korban dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Saudara, diduga akibat korsleting listrik, sebuah gudang pengecoran aluminium di Kabupaten Mojokerto ludes terbakar Selasa dini hari. Upaya pemadaman yang dilakukan warga menggunakan peralatan seadanya tak membuahkan hasil. Api terus berkobar dan sulit dijinakan hingga membakar habis bangunan gudang beserta isinya. Gudang pengecoran aluminium di Desa Wonorejo, Kabupaten Mojokerto, ludes terbakar. Peristiwa kebakaran ini sempat membuat panik warga karena lokasi gudang yang terbakar dekat permukiman. Upaya pemadaman yang dilakukan warga dengan menggunakan peralatan seadanya tak membuahkan hasil. Bahkan api terus berkobar hingga sulit dijinakkan. Api baru bisa dikuasai setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Saat kebakaran terjadi, gudang dalam kondisi kosong, tak ada aktivitas. Sementara Jainuddin, pemilik gudang, terlelap tidur. Diduga kebakaran disebabkan hubungan pendek arus listrik dalam gudang. Dari aliran listrik, jadi dari konsleting listrik. Nah, ini tadi sudah ada pemadam kebakaran yang datang tadi, sudah habis 2 tangki. Api masih belum bisa dipadamkan, datang lagi sudah 2 tangki lagi. Semoga bisa segera di. Ini gudang apa, Dan? Gudang apa ini? Ini rosokan. Untuk aneka logam. Meski tak sampai menimbulkan korban, kebakaran ini mengakibatkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, seorang wisatawan yang tersapu ombak saat foto di tebing Cengger Pantai Sanggar Tulungagung akhirnya ditemukan. Korban tewas terapung sekitar 1 mil dari lokasi awal tersapu ombak. Nanda Kristianto, warga desa Kecamatan Ngunut yang hilang, tersapu ombak di tebing Batu Cengger, Pantai Sanggar ditemukan tewas oleh nelayan. Jenazah korban terapung di perairan Pantai Patu Gebang yang berjarak sekitar 1 mil laut arah barat dari lokasi awal tersapu ombak. Tim SAR gabungan melakukan evakuasi melalui Pantai Sine, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir. Kondisi jenazah masih utuh sehingga bisa dikenali. Kita berkoordinasi sekitar jam 5, nah 5 kurang, itu ada nelayan pada waktu penyusuran juga di pantai, di sebelahnya Pantai Sanggar. Namun alhamdulillah nelayan tersebut mengetahui untuk titik diduganya korban ditemukan, sehingga nelayan tersebut langsung kembali ke pantai sini, langsung melaporkan ke teman-teman untuk menginformasikan bahwa korban ditemukan, sehingga langsung tim gabungan sekitar jam 4:30 lebih sedikit langsung kita geser langsung ke titik sumber informasi, dan alhamdulillah jam 17.35 itu alhamdulillah tim gabungan alhamdulillah bisa mengevakuasi korban.
Setelah diidentifikasi oleh tim Inafis Satreskrim Polres Tulungagung bersama petugas medis, jenazah korban dibawa pulang ke rumah duka. Nanda Krisdianto tersapu ombak saat berfoto di Batu Cengger, Pantai Sanggar pada Minggu sore. Tebing batu dengan ketinggian sekitar 15 meter dari permukaan laut tersebut sebenarnya dilarang untuk dikunjungi karena ombak besar kerap datang tiba-tiba. Danus Kendro melaporkan dari Tulungagung. Saudara, Timnas Indonesia U17 harus puas bermain seri saat jumpa Panama di laga kedua Grup A Piala Dunia U17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Meski 2 kali meraih skor imbang, Garuda Muda tetap optimistis lolos ke babak 16 besar. Timnas Indonesia U17 tetap optimis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia U17 meski 2 kali ditahan imbang. Pada laga kedua di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Garuda Muda harus puas bermain seri 1-1 lawan Panama. Pencetak gol Timnas Indonesia U17 Arhan Kaka mengaku bersyukur bisa membawa Indonesia terhindar dari kekalahan. Timnas Indonesia U17 saat ini mengoleksi 2 poin hasil 2 kali imbang. Anak asuh Bima Sakti kini fokus mempersiapkan diri menghadapi Maroko di pertandingan terakhir Grup A 16 November mendatang. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, stand merchandise resmi Piala Dunia U17 di Stadion Gelora Bung Tomo ramai diserbu penonton. Dalam sehari 600 merchandise terjual. Para supporter bergantian masuk untuk berburu macam-macam merchandise, mulai dari maskot Piala Dunia U17 baju ya, stiker, gantungan kunci, topi, t-shirt, jersey, hingga jaket. Supporter Timnas Indonesia maupun supporter Timnas negara lain sangat antusias mendatangi stand merchandise resmi Piala Dunia U17. Muhammad Hafiz, bagian pemasaran dari official fan shop menjelaskan, pada hari pertama pembukaan Piala Dunia U17, sekitar 600 aneka jenis merchandise terjual. Barang yang paling banyak dicari pembeli antara lain aksesoris, jersey, dan jaket. Sangat antusias banget dari kemarin match pertama yang opening. Itu kita melebihi ekspektasi kita. Itu banget pokoknya. Sampai sekarang masih berjalan cukup bagus ya, dari tadi open gate jam 2 itu juga masih tetap stabil seperti sama kayak kemarin. Kemungkinan ramainya lagi pas match Indonesia sore ya. Jadi kita nantikan aja. Iya. Tapi paling banyak diburu apa nih di sini nih? Kebanyakan sih aksesoris. Jersey, jaket gitu kan. Itu sih kebanyakan. Salah seorang pembeli, Agung, mengaku selalu berburu merchandise pada setiap pertandingan yang dijalani Timnas Indonesia. Ia pun tidak mau ketinggalan untuk mengoleksi merchandise Piala Dunia U17 yang menurutnya belum tentu bisa diulang lagi di Indonesia. Saya pengalaman kemarin ke GBK waktu Argentina sama Palestina yang GBT itu ya harganya mirip ya. Ya mirip cuma untuk ukuran orang sini mungkin mahal. Iya. Tapi standar untuk acara ini lah. Standar lah ya, sesuai sama memang event internasional. Event internasional. Kenapa berburu merchandise Piala Dunia ini, Mas? Ya untuk kenang-kenangan karena nggak bisa diulang. Iya betul. Iya. Gimana kalau produknya, gimana penilaian dari produk yang ada? Bagus sih ya, kualitasnya bagus, standar internasional juga ya, rapi. Untuk harga merchandise resmi yang dijual di stand official harganya bervariasi, mulai puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, ratusan bus disiapkan Pemkot Surabaya untuk mengangkut penonton pertandingan Piala Dunia U17. 5 bus diantaranya menggunakan listrik sehingga nyaman dan tidak berisik. Dari 135 bus yang disiapkan di Sub Kota Surabaya, ada 5 bus bertenaga listrik yang menjadi transportasi penonton Piala Dunia U17. Bus tersebut tersedia di Terminal Intermoda Joyoboyo, Surabaya.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Tunjung Iswandaru mengatakan tidak ada biaya menumpang bus listrik alias gratis bagi penonton Piala Dunia U17. Penonton hanya perlu menunjukkan tiket menonton pertandingan. Penumpang mengaku puas menggunakan bus listrik karena lebih nyaman dan suaranya tidak berisik. Dimaksimalkan untuk menonton, karena masih ditengarai masih banyak juga yang bukan penonton masuk. Ya, hari ini insya Allah ya diperketat sehingga tidak terlalu banyak yang ada di sana yang tidak berkarcis atau bertiket. Ya. Tidak ada emisi ya, emisinya nggak ada, terus kemudian getarannya juga berkurang, terus dia rendah perawatan karena nggak ada mesin dan lain-lain ya. Terus kemudian bahan bakarnya juga lebih murah karena chargingnya di sini Mas. Jadinya kalau dari 25% sampai 100% tuh paling-paling butuh waktu 1 jam. Ya. Daya tampung untuk bis ini bervariasi, ada yang 22, ada yang 16, ada yang 14. Yang besar sampai 65. Gimana Pak? Lihat fasilitas bis listriknya Pak? Aman, modern, terima kasih. Ya. Satu kali. Ya, terima kasih. Mojokerto. Ya. Naik bis Trans Jatim. Langsung ke sini oper bis listrik untuk ke GBT. Menunjukkan barcode. Ya, terima kasih, gratis. Ya, terima kasih. Ya, pemirsa, ini terasa beda sekali dengan dibandingkan bus pada umumnya. Ini bus listrik sangat hening, sangat minim goncangan. Jadi kemudian kita nyaman, sangat nyaman ke sini. Apalagi ini aslinya juga nyala semua. Jadi untuk ke Gelora Bung Tomo kita bisa naik ini, bisa naik bus listrik ini, bisa naik Surabaya atau bisa naik feeder yang disediakan oleh Pemkot Surabaya bagi penonton di Gelora Bung Tomo. Dari Surabaya, Hidayat Adi dan Sri Rama melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Mandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.